Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat, saya memegang dua buah pusaka ini yang kapan hari saya dapatkan waktu dalam momen hari raya sobat. Ini adalah pusaka yang menurut saya adalah pusaka yang istimewa. Karena apa? Karena kalau saya pribadi sobat, di dalam memilih sebuah pusaka, meskipun katakanlah itu pusaka yang nantinya ini saya maharkan gitu, maka saya akan memilihnya. Saya betul-betul memilihnya, pusaka ini adalah pusaka yang istimewa karena saya tidak ingin kalau dulu itu saya sudah ngawur saja gitu kalau mau pulakan pusaka atau memahari pusaka. Kalau pusakanya ini segini boleh langsung saya mahari gitu. Nah itu kalau saya dulu seperti itu sobat, tapi untuk sekarang saya lebih selektif. Jadi saya betul-betul mencari pusaka itu yang betul-betul istimewa. Dalam artian seperti ini, katakanlah meskipun dapurnya itu sederhana, dapurnya brojol ataupun tilam upi, tapi setidaknya dia itu memiliki keistimewaan. Nah, baik itu di pamornya ataupun juga di katakan ada tindiknya ataupun seperti apa gitu. Harus ada keistimewaannya. Kalau menurut saya harus seperti itu untuk saat ini. Jadi itulah kenapa saya selalu selektif di dalam memilih pusaka-pusaka akan saya mahari. Itulah kenapa kalau panjenengan mungkin ada yang menawarkan, Mas Tony ini saya punya pusaka yang seperti ini. Kalau saya lihat ini tidak menarik untuk untuk menghuni di galeri Bumi Mojopahit, saya tidak akan mengambilnya gitu. Karena saya ingin gini sobat, saya ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada para pemarjal ataupun juga memberikan sesuatu yang bisa dikatakan itu punya keistimewaan atau punya ciri khas tersendiri itu kepada para pemahar dari pusaka-pusaka saya. Itulah kenapa saya selalu mencari atau menyeleksi dari pusaka-pusaka yang akan saya mahari. Itu salah satunya seperti itu sobat. Oke, saya akan menunjukkan kepada panjenengan ini ada dua buah pusaka sebenarnya. Nah, yang satu ini adalah pusaka. Kalau di sini ditulis Dapur Sempono, ini ada tulisannya ini. Dapur Sempono, pamornya Wos Putah, gonjonya ini gonjo sumber, lalu pesinya pesi gapit. Nah ini ada pesi gapitnya sobat. Pesi gapit itu seperti apa ya? Nah ini adalah wujud dari pusakanya, masih bisa dikatakan ya sederhana banget gitu loh sobat. Sederhana banget, dan ini saya dapatkan dari adik saya sendiri sobat. Waktu saya pulang ke rumah orang tua saya, itu saya melihat adik saya kapan hari itu memborong dari beberapa pusaka. Dia memborong beberapa pusaka. Nah, ternyata gitu loh. Ternyata waktu diwarangi, hasilnya itu ternyata bagus-bagus gitu loh. Bagus-bagus. Nah, di antara yang bagus-bagus itu sobat, saya pilih ada satu yang istimewa. Nah, yang pusaka ini. Gitu. Pusaka ini istimewanya apa ini Mas Tony? Nanti akan saya bukakan kepada panjenengan, kita akan melihat bersama-sama ini seperti apa sih keistimewaannya kata Mas Tony gitu. Setidaknya itu ada jadi khusus gitu loh sobat. Nah, ini adalah dapurnya Dapur Sempono. Ini saya sangat yakin nanti kalau setelah saya kalau ini sudah diwarangi, hanya saja untuk diwarangkannya ini masih belum diserviskan. Ini masih apa adanya. Jadi dia mendapatkan seperti ini sobat. Jadi warangkannya memang seperti ini. Nah, seperti ini. Hanya sama dia biar nggak lupa gitu, ditulisi seperti ini gitu. Oke, coba kita akan melihatnya ini seperti apa sih wujud dari pusakanya gitu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin panjenengan melihat, itu biasa saja itu Mas Tony gitu. Mungkin seperti itu ya. Penilaian setiap orang kan memang berbeda-beda. Coba kita akan melihatnya ini. Ini sudah dalam keadaan diwarangi kemarin sebelum hari raya itu sudah selesai. Jadi waktu itu pun saya juga mewarangi ya. Jadi dia nitip ke saya untuk diwarangi sekalian. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah ini pusaka ini sobat, kalau boleh saya bilang, ini termasuk pusaka yang bisa dikatakan utuh meskipun dari usianya sudah tidak muda lagi. Ini adalah pusaka sepuh gitu, tapi ini termasuk pusaka yang utuh ini sobat. Nah,
Untuk di pamornya ini menurut keterangan dari adik saya ini masuk pamor pos putah. Pamornya pamor pos putah. Nah, mungkin di antara panjenengan Mas Tony pamor pos putah nulis semongko itu kan nggak ada istimewanya ya, biasa-biasa saja ya, jangan salah gitu. Pamor pos putah dan juga ngulit semongko itu adalah pamor yang sangat familiar, sangat umum sekali, sangat banyak sekali gitu. Dan pamor ini itu pun juga sebenarnya bagus sobat. Kalau panjenengan melihat ini, nah seperti ini sangat bagus banget ini untuk di pamor. Nah, mungkin sekilas panjenengan melihat, Mas Tony itu kok ada hitam-hitamnya. Nah ini sobat, di bagian sini kalau panjenengan melihat, inilah yang dinamakan pesi gapit sobat. Nah, pesi gapit ini terkenal buatan dari Empu Jigjo dari Mojopahit. Nah, seperti itu. Apakah pusaka ini untuk ditanggungnya apakah estimasi Majapahit, Mas Tony? Kalau untuk saya pribadi dalam hal penangguhan saya masih belum berani. Saya masih belum bisa dikatakan saya belum berani untuk mengatakan ini adalah tangguh ini, tangguh itu. Saya masih agak-agak masih belum berani. Itulah kenapa kalau panjenengan menanyakan, Mas Tony ini untuk ditanggungnya ini seperti apa Mas Tony gitu, saya masih enggan untuk menjawabnya karena saya pun juga masih belajar dalam penangguhan. Karena di dalam dunia Tosan Aji itu sobat, ilmu penangguhan itu memang bisa dikatakan cukup sulit sekali. Bahkan seorang empu pun juga harus, yang waktu itu saya melihat gitu loh, bahwa empu itu saya kalau pengen gitu menangguhkan sebuah pusaka harus saya pegang, tidak lewat foto ataupun juga tidak lewat video. Karena apa? Karena ditakutkan nanti keliru. Karena apa? Karena baik video ataupun foto itu kan ada filternya. Nah itu loh ya, ditakutkan seperti itu. Itulah kenapa kalau panjenengan bertanya kepada saya pun juga tidak berani untuk menjawabnya sobat. Kalau panjenengan tanya tentang dapur atau pamor, maka insya Allah akan saya jawab meskipun terkadang telat gitu loh ya, pas waktu ada kesibukan atau hal lain yang saya kerjakan gitu, saya tidak bisa langsung menjawabnya gitu. Nah ini sobat, ini kalau panjenengan lihat, ini adalah pesi gapit. Kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya dan juga umumnya teman-teman itu, pesi gapit ini terkenal menjadi ciri khas dari buatan Empu Jigjo di zaman Majapahit. Nah seperti ini, itu pusakanya bagus loh ini. Lalu keistimewaan yang kedua apa? Nah, ternyata kemarin itu saya lihat sobat. Nah, saya lihat di bagian pesinya. Nah, di bagian pesinya ini. Nah, mungkin nanti akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa melihatnya. Di sini ada tindiknya ini sobat. Semacam kayak pasak. Nah, semacam kayak ada tindiknya. Nah, tindik ini ada yang emas juga. Maaf, kuning-kuning itu emas apa kuningan kira-kira ya. Kalau zaman dulu kan kebanyakan memakai emas gitu. Nah kemarin tuh ada yang bertanya seperti ini, Mas Tony, untuk di tindik itu apakah ada ada fungsinya? Jadi, saya baru ingat bahwasanya tindik pusaka itu ada yang katakanlah di sini. Nah di sini mungkin akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga tahu nanti tekniknya seperti apa, lalu juga ini untuk di pesi gapitnya itu seperti apa. Coba akan saya balik untuk kameranya ini sobat. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar mengenal dunia Tosan Aji. Nah di dalam video ini saya mendapatkannya kapan hari. Ini saya dapatkan dari adik saya sendiri sobat. Jadi kapan hari dia itu sebelum lebaran dia memborong dari beberapa pusaka. Lah kok ternyata pusakanya itu setelah diwarang itu munculnya itu bagus-bagus pusakanya sobat. Nah akhirnya terus saya seleksi, saya pilih satu pusaka yang menurut saya itu ada keistimewaannya. Jadi ada ciri khasnya gitu loh, ciri khususnya. Karena apa? Karena saya pun kalau di dalam memari Tosan Aji biasanya saya pilih yang istimewa atau yang memiliki ciri-ciri khusus gitu loh. Jadi tidak ada kebanyakan gitu loh, tidak umum gitu loh sobat. Nah salah satunya adalah ini sobat, ini adalah pesi gapit. Nah kapan hari itu saya waktu bermain ke tempat teman saya,
dia ada salah satu dari pusaka yang saya cari waktu itu. Saya nggak tahu kenapa di dalam hati itu saya pengen banget gitu loh, pengen banget dapat pusaka jaran guyang waktu itu, dapat pusaka jaran guyang dengan peksi gapit. Ternyata sobat, waktu saya berkunjung ke tempat teman saya itu, lah kok dilala dia itu punya gitu loh, punya pusaka jaran guyang, peksinya peksi gapit. Saya waduh, ini berarti rezeki banget ini. Nah ternyata di rumah itu berapa hari ya setelah saya warangi gitu, mungkin 1 bulanan langsung termahar sobat. Ya itu, dan pemaharnya itu pun juga bisa dikatakan mungkin beliau adalah seorang kolektor. Jadi memang sangat luar biasa sekali itu. Pusakanya waktu itu memang bagus banget itu pusakanya. Nah, sama seperti ini sobat. Ini adalah peksi gapit yang di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini menjadi salah satu ciri buatan dari Empu Jigjo di zaman Majapahit sobat. Nah, seperti ini. Nah, ada keistimewaannya lagi ini kalau untuk di gonjonya sobat. Ini menurut keterangan dari tulisannya ini tulisannya ada saya ini masuk di gonjo sumber sobat. Nah, gonjo sumber itu berarti bulatannya lebih dari 1 ya, seperti ini. Kalau bulatan cuma 1 gitu, itu namanya pamor wenih sobat, kalau berada di gonjo. Nah kalau cuma 1 bulatan dan berada di tengah-tengah sini, ini namanya rojo temenang. Nah kalau bulatannya di depan sini, nah di sini di sirah cecaknya ini namanya pamor pasu alam. Jadi memang berbeda-beda sobat. Coba panjenengan amati untuk di sap-sapan pamornya ini sobat. Ini sangat luar biasa sekali ini. Ini saya sangat yakin adalah empu yang mumpuni dalam membuat pusaka ini, adalah empu yang apa ya, bisa dikatakan empu mumpuni, empu senior seperti itu. Nah ini yang saya lihat bahwasanya ini ada tindiknya sobat, atau ada pasaknya. Nah seperti ini. Nah ini apakah emas ataupun apa, saya kurang tahu karena saya tidak memiliki gitu, tidak memiliki alat untuk mendeteksi ini kira-kira ini emas apa bukan gitu. Jadi kapan hari itu ada yang bertanya gitu tentang tindik seperti ini itu di pusakanya. Jadi saya teringat waktu itu saya pernah bertanya kepada teman saya gitu. Jawaban dari teman saya itu adalah fungsinya agar tidak goyang gitu, sebagai rapat gitu, merapatkan antara pesi dan juga gonjo agar tidak goyang. Nah itu ada benarnya juga sobat. Lalu yang kedua, fungsi dari tindik itu konon adalah untuk meredam dari energi pusaka yang kemungkinan gitu energi pusakanya mungkin ngedapi atau terlalu besar gitu. Nah mungkin di pemegangnya yang pertama mungkin bisa untuk menguasai dari energinya, tapi kalau untuk di pemegang-pemegang berikutnya agar tidak menimbulkan bahaya gitu, nah itu salah satunya di tindik itu seperti itu. Nah dalam pengetahuan Tosan Aji saya loh, kalau ada yang apa ya, oh Mbak Mas Tony saya punya pandangan yang seperti ini, silakan panjenengan tulis di kolom komentar, karena ini adalah sesuai dengan pengetahuan pribadi saya. Lalu ada juga yang seperti ini sobat, pusaka itu ditindik, ada ceritanya. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwasanya dulu di daerah Pati ada pergolakan Pragula gitu, jadi pemberontakan. Jadi pasukannya ini tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dilukai jika pusaka dari lawannya itu tidak ditindik emas. Nah seperti itu. Jadi pasukannya atau prajuritnya itu hanya bisa dilukai atau bisa dilumpuhkan gitu oleh senjata-senjata yang ditindik emas, itu seperti itu. Nah mungkin bisa jadi pusaka ini adalah salah satu dari pusaka apa ya, bisa dikatakan peninggalan waktu zaman-zaman era-era itu, mungkin seperti itu. Nah mungkin juga ini adalah pusaka yang tadinya apa ya, energinya terlalu besar lalu diredam dengan tindik seperti ini, ataupun juga ini sebagai sebuah tindik untuk merapatkan antara gonjo dan juga pesi. Nah setidaknya ada 3 pandangan kalau menurut saya sobat tentang tindik yang berada di bagian sini, karena ada juga tindik itu pun juga ada di bagian sini, itu pun juga ada gitu. Lalu juga di bilahnya itu pun juga ada sobat. Jadi memang macam-macam gitu. Nah, mungkin di antara panjenengan ada yang punya pendapat lain,
saya persilahkan sobat. Nah, yang pasti ini kalau menurut saya ini adalah pusaka yang istimewa. Ini adalah pusaka istimewa. Pertama, dia ini untuk di pesinya ini pesi gapit wayang seperti ini. Kalau nggak salah itu kalau yang peksi kurung yang dari hasil pesi gapit ini biasanya untuk di energinya itu lebih besar. Ada yang percaya seperti itu sobat. Jadi lebih lebih sakti gitu loh kalau hasil dari peksi gapit. Peksi kurung yang dari peksi gapit seperti ini, ada yang meyakini itu energinya atau tuahnya itu lebih besar dari pesi kurung dari pesi-pesi biasa. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang istimewa yang kedua adalah dia punya tendek seperti ini sobat, atau pasak seperti ini. Dia dipasak seperti ini. Ini kalau kita melihat ini ada dua. Nah, untuk dipasaknya. Dulu itu saya juga pernah memiliki gitu. Saya pernah memiliki, dia pasaknya ada satu gini. Warnanya kuning sobat. Kalau ini kan dia tidak kuningnya itu bisa dikatakan nggak begitu menyala gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita memiliki pusaka yang istimewa atau mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, tidak umum atau tidak banyak yang dimiliki oleh orang, itu kan ada perasaan seneng, ada perasaan bangga gitu loh, kita memiliki pusaka yang seperti ini. Nah, oke sobat, mungkin di video ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan lagi untuk di video berikutnya. Kita akan mereview di pusaka yang kedua sobat. Kalau nggak salah pusaka yang kedua yang saya dapatkan ini masih dalam keadaan kotor. Ini adalah loknya lok 11 kalau nggak salah lo ya. Nah, kita akan mereviewnya di video berikutnya.